Halo anak-anak. Nih, saya akan tawarkan sesuatu lagi nih. Sesuatu yang sangat cepat. Model terbaru. Dan mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Tentu saja ini adalah mobil remote control terbaru yang terbaik. Yang baru saja dirilis pada hari ini juga ya. Nah, kalian lihat mobil ini mempunyai kendali yang dari jarak jauh, memiliki kecepatan dan tombol penggerak yang sangat mutakhir sehingga seperti drone waktu saat ini sedang booming, mobil ini pun mempunyai teknologi Wi-Fi terbaru. Kalian bisa dapatkannya di toko mainan kesayangan kalian. Oke. Sebentar, saya mau nyalain dulu nih. Hei, kamu jualan apa lagi minggu ini? Saya jualan mobil terbaru. Sebentar. Saya kok... Ini mobilnya bagus. Kenapa ini? Iya, bagus sekali. Ini kan banyak mobil terbaru. Tapi kayaknya nggak bagus. Coba periksa. Kenapa ya? Nggak nyala? Oh, saya tahu. Ini kayaknya harus di-charge baterainya. Di-charge? Maksudnya ini kehabisan energi ini. Waduh. Iyalah, mobil RC ini kan sama juga seperti orang harus di-charge. Oh, baterainya harus di-charge ya? Iya, sama kayak kita harus di-charge. Oh, gitu. Tapi tuh, kamu bilang mobil ini sama seperti kita orang. Iya. Perlu di-charge. Iya. Ini saya ngerti, saya tahu, saya ini karena ada colokannya. Tapi kalau kita, apa nggak kesetrum? Bukan gitu. Oh, bukan dicas begitu. Tapi kalau orang itu kan, kamu tidur kan? Malam hari kamu tidur kan? Ya, saya tidur. Kadang-kadang siang juga tidur kan? kan? Oh, itu saya paling suka tidur siang. Nah, itu yang namanya orangnya dicas. Oh, maksudnya biar kita berenergi lagi, punya tenaga lagi seperti mobil ini dicas biar berenergi lagi, bertenaga lagi, begitu. Betul, sama juga seperti hari Sabat. Hari Sabat itu hari dimana kita harus berhenti dan harus beribadah. Oh gitu. Iya. Kayaknya saya tahu deh ini kenapa habis baterai. Soalnya sebelum acara ini dimulai, sebelum promo mobil ini, saya coba-coba dulu mainan mobil ini dan saya lupa mencasnya, jadi habis baterai sekarang, begitu. Nah itu. Oh iya. Sama seperti kalau misalnya kamu mau main ini, kamu harus charge. Juga kalau kita menghormati Tuhan, kita harus menghormati hari Sabat di mana kita harus beribadah dan beristirahat. Oh, jadi kita juga secara rohani dicas juga, ya gitu ya? Betul. Oke deh kalau gitu. Kalau gitu saya mau ngecas mobil ini dan sekalian saya juga mau cas diri saya sendiri. Saya mau tidur siang. Oke, gitu dong. Bye. Adik-adik, selamat datang kembali di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Toy Bible Story. Dalam seri ini kita akan belajar untuk memenuhi tujuan hidup kita, yaitu melayani Tuhan bersama dengan mainan-mainan yang seru dari Toys Bible Story. Kita semua pasti suka dengan mainan, benar kan? Coba di sini, siapa yang suka mainan? Pasti semua suka. Kita suka bermain dengan mainan-mainan yang banyak sekali jenisnya. Semua mainan itu dibuat dengan satu tujuan, yaitu untuk dimainkan dan bermain dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menggunakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab untuk memberitakan siapa Tuhan dan betapa Tuhan mengasihi setiap dari kita. Dalam lesson kali ini kita akan belajar bagaimana mereka memenuhi panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan melalui kehidupan mereka. Nah, sebelumnya kita mau baca duet hafalan ya untuk lesson kali ini. Diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yes, coba sekali lagi ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah,
kita akan masuk ke cerita Alkitab, dan kali ini cerita Alkitab akan diambil dari Kisah Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, yaitu mengenai hari Sabat. Di Alkitab ada hari Sabat ya. Mau tahu ceritanya? Mau tahu? Nah, gini ceritanya. Pada waktu Allah menciptakan bumi dan segala isinya, pada hari yang ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oleh sebab itu, Musa menetapkan hari yang ke-7 menjadi hari Sabat bagi bangsa Israel. Musa berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Haleluya. Nah, adik-adik, kita semua pasti suka bermain menggunakan mobil remote control. Biasanya anak laki-laki nih, anak perempuan juga pasti suka sih remote control. Bahkan sampai orang dewasa juga sekali bermain dengan mainan mobil remote control. Wah, senang sekali. Kita dapat mengendalikan mobil mainan itu dengan remote control dan membuat kita merasa seperti pembalap betulan. Mainan mobil remote control itu tentunya perlu menggunakan baterai atau listrik untuk menjalankannya. Baik itu untuk remote-nya ataupun juga buat mobilnya. Nah, dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, kita tidak usah lagi mengganti baterai atau menghabiskan banyak baterai. Karena mobil-mobil remote control terbaru bisa di-charge. Ketika baterainya habis, kita tinggal colok sumber listrik, ngecasnya, mencas mobil dan remote kita. Kita juga kan tahu kalau mobil remote control itu nggak bisa berjalan terus-menerus. Suatu saat baterainya pasti habis dan kita perlu mencasnya baterainya. Begitu juga dengan kita manusia adik-adik. Kita juga perlu untuk berhenti sejenak dari kegiatan kita untuk beristirahat. Biasanya kita istirahat dengan tidur siang, tidur malam. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan menetapkan 1 hari dalam seminggu bagi kita semua untuk berhenti dari semua kegiatan kita dan istirahat. Hari itu disebut sebagai hari Sabat. Nah, Tuhan sendiri juga saat menciptakan bumi dan segala isinya, ia berhenti pada hari yang ke-7. Begitu juga kita adik-adik. Kita juga harus berhenti dari segala kegiatan kita dan beristirahat di hari ke-7 atau yang disebut sebagai hari Sabat. Nah, hari ini kita akan belajar 2 hal yang harus kita lakukan saat kita beristirahat dan berhenti dari kegiatan kita di hari Sabat. Yang pertama, make it a priority to go to church. Adik-adik, hari Senin sampai Sabtu kita sibuk dengan kegiatan kita. Ada yang sekolah, terus udah gitu belajar, main, dan segalanya. Baik itu di sekolah, les, dan juga di sekolah. Nah, begitu juga dengan orang tua kita yang harus bekerja. Nah, Tuhan memberikan kita 1 hari, yaitu hari Minggu, supaya kita gunakan untuk pergi beribadah bersama dengan orang tua dan keluarga kita di gereja. Kita harus mengutamakan ibadah kita di gereja yang hanya ada 1 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Minggu. Karena beribadah ke gereja setiap hari Minggu adalah kesempatan bagi kita untuk bertemu, menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan dan menghibur dengan teman-teman, dengan keluarga kita di dalam Tuhan. Beribadah di gereja pada hari Minggu juga merupakan kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Maka dari itu kita harus mengutamakan ibadah di hari Minggu. Bandingkan dengan kegiatan kita yang lain. Yang kedua,
take some time to pray and be quiet with God. Selain dengan beribadah di gereja pada hari Minggu, kita juga harus mengambil waktu kita datang sama Tuhan sendiri untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Kita dapat merenungkan firman Tuhan yang dibagikan di sekolah minggu. Kita juga dapat baca Alkitab yang dibahas di gereja. Kita juga dapat berdoa saat kita mengambil waktu sendirian dengan Tuhan. Dengan gitu, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru pada kita untuk menjalani hari-hari kegiatan kita selama 1 minggu ke depan. Sehingga seperti mobil remote control, kita juga dicas agar memiliki kekuatan yang baru penuh di dalam Tuhan. Yes, amin. Sekarang aku mau tanya nih, siapa yang mau selalu beribadah dan memuji Tuhan di hari Minggu? Coba kakak lihat. Wah, semuanya angkat tangan, semuanya mau. Kalau gitu, ayo kita katakan bersama-sama ya dengan suara yang keras, bareng-bareng. When I play, I can remember that every week should have a race and recharge day. Yes, good job adik-adik. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami harus memprioritaskan Engkau ya Tuhan. Bahwa kami Tuhan harus menyediakan satu hari ya Bapak untuk kami bisa mencas hidup kami ya Bapak, untuk kami bisa terus datang sama Engkau ya Tuhan di hari Minggu ke gereja ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk kami benar-benar ya Tuhan bisa mempergunakan Tuhan waktu kami dengan maksimal. Setiap hari kami bisa berdoa, setiap hari kami merenungkan firman Tuhan, dan pada hari Minggu ya Tuhan kami mengkhususkan diri kami untuk datang Tuhan sama Engkau di gereja. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja yang sudah Engkau tunjuk ya Tuhan untuk kami bisa beribadah ya Bapa. Engkau yang memberkati ya Tuhan gereja di mana kami beribadah ya Bapa. Terima kasih untuk segalanya, kami serahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami minta berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu listen to Bible study kita kali ini. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. Hai kids! Yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.